Banyaknya insiden kecelakaan pendaki di Gunung Rinjani membuat pengelola berbenah. Infrastruktur penunjang keselamatan pendaki ditambah seperti tangga dan tali di jalur-jalur ekstrim. Selain pembenahan fisik, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) juga akan mengubah SOP pendakian. Antara lain pembatasan jumlah pengunjung, melarang pendaki FOMO naik Rinjani, pembinaan porter, hingga sertifikasi guide. Hal ini wajib dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan pendaki. Rinjani itu bukan untuk pemula, gitu. Arahan dari pemerintah pusat. Tentu Rinjani ini tidak bisa dijual murah. Rinjani ini harus dijual mahal. Yang berada di bawah 16 tahun itu wajib didampingi. Tribuners, berjumpa lagi di acara Trilogi, Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Dan saya sekarang berada di kaki Gunung Rinjani. Bukan kaki manusia, ini kaki gunung. Dan ada tepatnya di kedai pendaki ya. Dengan Pak Gusti. Ya. Selamat siang Pak Gusti. Selamat siang, Mas Ir. Terima kasih. Ini basecamp Pak Gusti atau siapa ini di sini? Ini kebetulan teman punya ini. Teman punya. Ini, Pak Herman ini. Pak Herman. Ya. Tribuners, Pak Gusti ini adalah salah satu penanggung jawab, tepatnya di program Zero Waste. Go, apa istilah program? Go Rinjani Zero Waste. Go Rinjani Zero Waste. Ya, itu Pak Gusti ya. Dan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak. Ya. Ada juga polisi hutan, Pak. Ya, polisi kehutanan. Siap, polisi hutan. Ya. Polisi kehutanan, Ya. siap. Ya, kami jauh-jauh datang ke sini ketemu Pak Gusti, pengen bertanya, Pak. Ini kan kemarin itu Rinjani terus jadi sorotan. Dari mulai kecelakaan Juliana, 2 turis dari Swiss dan Belanda, dan sampai ada penutupan. Ini Rinjani apa selain jadi tujuan berwisata juga riuh di dunia maya ini Pak, karena rentetan peristiwa yang cukup menyedot perhatian lah gitu. Nah, sekarang apa yang sedang dikerjakan atau dilakukan teman-teman di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Pak? Ya, jadi dari beberapa... Saya sambil ngopi Pak ya. Silakan. Dari beberapa kejadian yang terjadi di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani yang menimpa wisatawan asing. Ada yang bahkan sampai meninggal dunia dan ada yang mengalami patah tulang juga. Jadi dari beberapa kegiatan tersebut kita tentunya dari Taman Nasional Gunung Rinjani harus merespon cepat terhadap apa-apa yang perlu dilakukan di jalur pendakian. Jadi ada 3 hal penting yang kita lakukan di jalur pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani. Itu ada penguatan tata kelola pendakian itu sendiri. Kemudian ada pengadaan dan peningkatan sarana prasarana juga. Terus yang tidak kalah pentingnya juga ini peningkatan kapasitas SDM. Itu yang sebagai 3 hal penting. Artinya nanti ada kegiatannya itu apa saja, termasuk penutupan jalur yang sudah kita umumkan, dan yang kita lakukan secara cepat itu penutupan kuota pendakian. Penutupan kota pendakian yang mulai besok. Bukan, itu sudah kita lakukan di tanggal 16 Juli kemarin. Penutupan kuota pendakian di aplikasi Rinjani. Jadi untuk melakukan bookingan baru di Rinjani itu tidak bisa. Kemudian penutupan di jalur Pelawangan Sembalun menuju danau itu sudah dilakukan. Kemudian penjagaan juga teman-teman di sana. Berarti sejak peristiwa turis Belanda itu Pak ya? Ya, yang Swiss dan Belanda. Ya. Beruntun kalau itu 16 sampai 16 dan 17. Jadi sejak saat itu bookingan baru ditutup, tapi yang sudah mempunyai tiket itu bisa melanjutkan pendakiannya, tapi tidak bisa mengakses Pelawangan Sembalun menuju danau.
Dan sebaliknya, Oke. danau ke Pelawangan tidak bisa dilalui juga karena dalam tahap proses perbaikan. Itu. Ada yang protes waktu itu Pak? Yang maksudnya yang tamu-tamu yang sudah kadang pesan tiket gitu. Ya, tentunya itu pasti kita mendapatkan respon ya, ada Iya. pro dan kontra. Hmm. Jadi ada bookingan atau mungkin yang sudah berada di sana saat itu yang mempunyai Oh. program turun ke danau, Nggak bisa. turun di jalur Torian, itu Iya. tidak bisa. Oh iya iya. Nah, jadi untuk memastikan itu, memastikan keamanan dan keselamatan pengunjung itu, Mas Sir, jadi teman-teman itu melakukan penjagaan yang di Pelawangan Sembalun itu ada 3 personil, kemudian yang di Danau Segaranak sendiri ada 2 personil. Jadi itu dipastikan jalur itu clear Clear ya. untuk proses perbaikan Perbaikan Ya. pasca insiden itu ya. pasca insiden itu. Itu apakah respon yang termasuk cepat atau lambat? Ada yang bilang waktu itu ribut, tidak hanya turis, kalau saya Ya. guide sama porter juga sempat ini bersuara waktu itu. Ya, jadi memang artinya ini juga bagi orang yang tidak mengetahui seperti apa kondisi di lapangan kan kendala-kendalanya. Artinya ini sebenarnya sudah cepat dilakukan terkait merespon informasi yang diberikan, kemudian penyiapan peralatan dan tim itu sendiri. Itu perlu juga waktu. Kemudian bagaimana teknis akan melakukan sebuah rescue itu pasti ada perencanaan yang matang sehingga kita tidak miss dalam melakukan itu. Itu termasuk sudah sangat cepat. Jadi nggak bisa sambil dibuka sambil pembenahan, nggak bisa gitu Pak ya? Iya. Itu malah akan mengganggu nanti proses perbaikan itu sendiri. Sementara kita ini kan akan meminimalisir terjadinya kecelakaan itu tadi. Sehingga penutupan total dari tanggal 1 sampai 10 Agustus, ya. Kenapa 10 hari Pak? Ini memang dari Ada pertimbangan tertentu, jangka waktunya seminggu atau sebulan gitu. Ya, ini nanti kita sambil melihat proses perbaikan ini kan sedang berjalan dari tanggal 18 Juli kemarin. Persiapan teman-teman untuk melakukan perbaikan TNGR ini didukung, ini banyak yang mendukung nih untuk yang perbaikan ini. Itu ada dari teman-teman dari Kodim 1615 Lombok Timur, ada dari Yonjipur juga 18 YKR itu juga membantu kita. Kemudian ada dari Konsina juga ikut mendukung TNGR, ada F1 Sport Ultra Nusantara juga mendukung. Itu yang Rinjani 100. Yang Rinjani 100 itu mendukung juga. Ini yang gak kalah penting juga, ini yang Forum Wisata Lingkar Rinjani. Ada Rinjani Squad juga yang artinya sangat-sangat membantu percepatan perbaikan ini. Selain relawan-relawan yang artinya ini banyak sekali, ini ada porter, ada ojek, itu membantu kita sehingga dengan SDM yang begitu banyak, terus kemudian peralatan dan bahan itu siap sehingga penutupan itu ini dirasa dalam waktu 10 hari ini bisa dimaksimalkan. Cukup atau kurang? Ini nanti masalah cukup atau kurang ini yang jelas untuk perbaikan yang sekarang ini. Yang dari Pelawangan Pelawangan Sembalun menuju danau itu teman-teman yang langsung berkegiatan di sana per tanggal 30 kemarin itu sudah dinyatakan selesai untuk perbaikannya itu. Nah, ini menunggu yang di 5 destinasi lainnya ini, yang di Senaru, Torean, Aikberi, Titik Batu dan Timbenuh. Sembalun sudah agak. Ya, Sembalun yang jalur yang Pelawangan Sembalun, danau clear. Tinggal nanti yang dari Pelawangan 4 ini menuju puncak ini juga akan dilakukan perbaikan juga. Yang diperbaiki ini bagian apa sih Pak? Kalau boleh tahu titik-titik, karena katanya 12 titik rawan di Sembalun itu.
Ini lokasi yang diperbaiki, yang dibenahi itu apa sih di dalam pendakian ya? Ya. Itu di titik apa ketika turun, apa sangat istilahnya sangat krusial gitu tuh? Jadi kalau di jalur ini namanya ini alam ya. Jadi ada yang medannya berbatu, terjal, licin, terus kemudian tingkat kemiringan secara topografinya itu memang lumayan miring. Adapun yang sudah kita bangun seperti tangga, railing itu karena banyak yang mengakses ini kan sudah banyak yang rusak juga, gitu. Jadi yang kita kerjakan di sana itu kita membuat railing tangga dari bordes, kemudian ada sebagian juga yang artinya di slab batu yang ada di sekitar sana yang dinilai cukup riskan untuk pendaki, jadi dibuat semacam anak tangga. Anak tangga. Ya. Yang telah digambar-gambar. Ya, di anak tangga. Besi ya? Yang tangga besi itu yang dari bordes, ini yang dari bebatuan itu di slab, dipapas, itu dibentuk anak tangga sedemikian rupa sehingga aman dan nyaman. Selain ada tangga monyet. Tangga monyet itu yang artinya dia tidak ada pijakannya, gitu kan, dia hanya pipa saja dia ini untuk kenyamanan pengunjung. Selain juga ada tali railing tali gitu dengan angkor itu sepanjang 200 meter. 200 meter. Itu sudah kita lakukan. Itu semua sudah selesai. Yang di jalur 12 titik itu sudah selesai. Yang gitu. dari Pelawangan Sembalun ke Danau Segara. Ya, itu sudah selesai. Jadi sekarang tinggal nunggu yang jalur-jalur lain ini. Ya, saat ini teman-teman lagi menuju yang arah ke puncak. Di sana nanti ada penambahan pembangunan 1 unit shelter emergency plus digunakan untuk nanti teman-teman untuk melakukan penjagaan sebagai base camp, pos penjagaannya lah nanti di Pelawangan 4. Selain nanti ada tangga juga yang diperbaiki di sana, Mas Sir. Jadi kita bagaimana merespon dari beberapa kejadian ini sehingga ke depan Rinjani itu menjadi pendakian aman dan nyaman. Ya, betul-betul. Yang mana tangga monyet itu kayak gimana? Ya. Apa tangganya itu? Iya. Itu yang beda tangga besi sama tangga monyet itu apa itu? Kalau yang tangga besi itu kan dia ada platnya tuh, plat dari bordas itu kan, ada pijakannya. Nah, kalau yang monyet itu kan hanya pipa saja yang melintang gitu. Itu yang dipasang yang kayak gitu apa? Maksudnya tergantung kondisinya kah atau memang tempat khusus kah gitu? Ya, memang ini ada yang 3 titik yang krusial itu yang dilakukan yang slab batu sama yang tangga bordes itu sama railingnya. Kemudian yang di tempat-tempat yang artinya memang agak kesulitan, nah itu bahan yang ada di sana itu dimaksimalkan untuk memudahkan pendaki ini melakukan artinya mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan kemudian turun itu. Mempermudah ya. Ya. Nah, itu titik rawan yang sering pendaki terjatuh. Ya, betul. Iya. Memang mendaki di alam itu ya kita nggak tahu posisinya. Betul. Itu kita harus ekstra berhati-hati itu. Ya. Karena ini banyak faktor yang menyebabkan pendaki itu terjatuh itu karena mungkin ada kecapean. Selain medan yang memang relatif berat gitu kan, itu harus memang betul-betul memperhatikan penggunaan trekking equipment itu harus memang betul-betul standar. Iya, sama kayak trekking pole itu. Nah, itu harus kita paham kapan saatnya trekking pole itu digunakan. Jangan menumpukan kekuatan trekking pole manakala pada saat turun. Itu akan sangat beresiko. Trekking pole itu stick. Jadi stick yang membantu. Udah selalu dipakai gitu. Iya, itu harus
harus tahu kapan digunakan. Tidak Itu biasanya saat mendaki itu kan untuk membantu itu. Iya. Untuk membantu kita itu berjalan menuju yang lebih tinggi kan, biasanya ke puncak ini. Jadi tidak digunakan untuk pada saat turun. turun ya. Kadang kan kemungkinan ya selain kecapean itu tadi, Iya, iya. itu kan. Terus kemudian medan yang dilalui itu kan tidak dikenal. Terus tidak mengikuti arahan dari guide-nya itu sendiri. Iya, iya. Kan sudah dipandu untuk artinya tidak berlari atau seperti apa pada saat itu gitu. Itu Jadi hal-hal banyak detail faktor. seperti itu harus dipahami benar. Ya, betul, itu harus Enggak betul-betul bisa berbahaya, dipahami ya. Jadi teman-teman sekarang yang infrastruktur artinya sudah clear Pak ya, tinggal 10 hari ini menunggu yang lain berarti ya. Ya, nanti itu di 6 jalur pendakian yang sekarang ini di pintu yang lain juga ada sedang berproses, sedang persiapan untuk perbaikan. Nanti itu ada tim verifikasi. Dicek lagi. Master, ya, itu tim verifikasi itu terdiri dari istilahnya terpadu gabungan dari pihak-pihak yang artinya berkompeten yang melakukan nanti penilaian terhadap keamanan dari jalur itu sehingga nanti itu dibuatkan rekomendasi. Ya, nanti harapannya di rentan waktu penutupan ini 1 sampai 10. Jadi sebelum tanggal 10 itu kemungkinan sudah dilakukan verifikasi terhadap jalur ini, kemudian nanti akan dibuatkan rekomendasi. Ada tim lain yang turun? Iya, nanti tim lain itu tim gabungan selain TNGR sendiri. Itu mungkin ada pihak-pihak yang terkait kayak dari Basarnas, dari menguji ya. Iya, itu menguji yang sudah diperbaiki ini sudah aman atau tidak gitu. Saya lihat itu teman-teman yang di video yang Pak Gusti kirim itu angkat genset, angkat peralatan semua ke sana itu. Itu prosesnya gimana itu Pak? Berapa susah atau gimana? Kalau lihat di video kan mudah aja kelihatannya. Ya, tentunya ya namanya naik gunung itu effortnya itu kan pasti luar biasa ya. Kita bawa diri saja itu membutuhkan effort yang besar, apalagi dalam memikul barang yang beratnya itu sangat berat ya. Ini kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang spesial ini tidak mungkin akan bisa dilakukan seperti yang sudah saya kirimkan itu. Itulah yang teman-teman yang saya sebutkan tadi itu ada tim relawan, ada porter, ada yang mereka mengistilahkan komunitasnya dengan Black Cobra itu sangat luar biasa itu memikul genset selain porter-porter lokalan yang di sini yang memikul pipa-pipa dan plat borders itu. Ya. Ngopi dulu Pak, ini Sembalun memang dingin, ini harus diisi. Pak, ini ambilin kopi dulu Pak Pik. Ini teh kopi dari tadi ya. Ya, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu. Ini kopi tidak bisa bertahan lama. Jadi harus segera diminum untuk menikmati kehangatannya. Kalau tidak akan keburu dingin dia. Betul. Pak Gusti, tadi kita udah bicara perbenahan infrastruktur itu yang memang sama ini sangat dibutuhkan kan sama teman-teman pendaki terutama. Apalagi menjawab pertanyaan dengan insiden itu. Diharapkan nanti ya dengan perbaikan atau fasilitas itu bisa tambah aman ya, mendaki aman. Termasuk bagi pemula. Ya. Pak Gusti sendiri turun nggak ikut kemarin atau memantau bagian yang lain mungkin? Kemarin itu kita memonitor di kantor resort, di kantor balai juga artinya kita mengkondisikan yang di bawah terhadap keperluan teman-teman yang di atas karena tim yang di atas ini sudah solid dan tentunya efisien juga kita pikirkan juga manakala teman-teman itu di atas. Iya, jadi ya Pak Budi bagian sosialisasi ya. Ya, jadi itu
selain teman-teman melakukan perbaikan itu juga kami tentunya dalam penguatan tata kelola Ya. juga melakukan perbaikan-perbaikan terkait SOP. SOP. Ya, jadi kita sudah melakukan sosialisasi perubahan SOP di baru di 2 lokasi kita lakukan. Kemarin sempat di Senaru ini terhadap pelaku jasa wisata, kemudian di Sembalun juga kita lakukan. Besok dan 2 hari lagi itu giliran nanti pelaku jasa wisata yang berada di sekitar Titik Batu dan Timbenuh. Ya, jadi kita dalam rangka mensosialisasikan draft perbaikan SOP yang kita lakukan, menjaring masukan-masukan dari teman-teman pelaku jasa wisata. Untuk kemudian kita lakukan FGD yang lebih besar, nanti melibatkan stakeholder yang terkait, sehingga SOP yang kita susun sekarang ini ke depan itu betul-betul artinya menjadi pedoman bagi pendaki, bagaimana menjadi pendaki yang cerdas, pendaki yang artinya memperhatikan keamanan dan keselamatan dirinya dan kelompoknya. Iya. Ini Pak, yang salah satu yang jadi perhatian juga perubahan SOP ini bagi para pendaki. Salah satunya pembatasan pendaki atau katakan yang FOMO atau pemula dilarang Rinjani, itu gimana itu? Nah, ini yang artinya ini tren ya pendaki FOMO ini ya. Jadi di samping itu juga rasio dari pemandu wisata gunung ini. Yang kemarin di SOP yang sudah ada itu 1 guide itu memandu 6 pendaki, terus kemudian disertakan 3 porter. Itu rasionya yang sudah berjalan. Ya, itu kemarin. Kan? Ya. 1 berbanding 6. 1:6 terus 3 porter. Nah, ini ke depan apa akan dilakukan, artinya rasio itu mungkin 1 porter, 1 guide, mungkin 4 pendaki atau bahkan mungkin 3. Gitu kan. Begitu juga porternya. Gitu kan. Nah, ini juga akan disesuaikan juga dengan dari segi jumlah SDM yang tersedia ini, yang anunya ini kan, guide dan porternya ini. Itu juga menjadi pertimbangan. Harga juga, Pak. Iya, betul. Tentu Rinjani ini tidak bisa dijual murah. Rinjani ini harus dijual mahal gitu, dengan resiko yang ada, terus kemudian penyiapan dari segi tracking equipment itu sendiri. Dan di SOP yang sekarang ini untuk pendaki pemula ini memang arahan dari pemerintah pusat. Rinjani itu bukan untuk pemula gitu. Jadi di SOP itu nanti diakomodir yang melakukan pendakian Gunung Rinjani itu paling tidak mereka nanti bisa menunjukkan bahwa mereka itu sudah pernah mendaki gunung, entah di mana, dengan ditunjukkan mungkin dengan foto, video, atau mungkin wawancara gitu. Jadi untuk memastikan bahwa mereka itu pernah naik gunung. Nah, karena Rinjani dengan tingkat kesulitannya ini, jadi mereka tidak bisa yang FOMO ini. Ini kan sangat beresiko. Kemudian yang kasus yang pernah ada siswa itu dari luar daerah itu sekitar 13 orang ya. Itu semua di bawah umur, di bawah 17 tahun. Jadi di SOP kita yang berada di bawah 16 tahun itu wajib didampingi oleh yang berpengalaman. Itu pemandu yang berpengalaman. Wajib itu. Yang usia anak-anak lah ya. Ya, yang di bawah 17 tahun.
apalagi yang tidak punya pengalaman mendaki gunung. Nah, ini Artinya pengertian FOMO itu beda kan sama yang pendaki anak kan? ya. Ya, karena beberapa anak juga baru saya lihat di sosmed kan ada mereka mendaki beberapa gunung juga Ya. sama orang tuanya. Ya, Itu berarti ini yang jadi sulit kan Pak, gimana memverifikasi? Misalnya, oh saya kan pernah mendaki, misalnya foto kan bisa ya, diedit betul. sekarang ini. Ya, untuk verifikasi yang pendaki FOMO tadi, walaupun dengan apa namanya digitalisasi saat ini kan mereka bisa artinya membuat dokumentasi sebagus mungkin di mana saja kan, seolah-olah dia itu sudah di sana. Nanti tentunya akan di aplikasi kita, di aplikasi Rinjani. Kasih Itu yang ada foto ya. artinya ada surat pernyataan di sana yang harus mereka setujui dengan mengklik mencentang itu bahwa mereka itu bukan pendaki pemula, itu kan, dengan artinya menyertakan foto, video atau nanti wawancara di lokasi, gitu. Karena untuk memverifikasi itu kan memang kita agak kesulitan karena Iya pasti banyak yang jadi bisa PR dibuat, nih. iya. Tapi paling tidak kita kunci nanti di aplikasi Rinjani kita dengan mereka mencentang itu syarat dan kondisi di pendakian itu berlaku seperti itu, dan mereka itu sudah sanggup untuk menanggung segala risiko yang kemungkinan muncul. Iya. Ya kan biasanya ada pernyataan. Ya. Risiko-risiko ini kan minat khusus sebenarnya, wisata minat khusus kan. Apa sebelumnya nggak ada perjanjian atau apa yang ditandatangan? Kalau di offline itu memang tidak ada. Kita cukup di aplikasi Rinjani itu. Namun di semua pintu pendakian, jadi petugas yang ada yang melayani itu di sana ada briefing. Jadi bagaimana mereka menjaga keamanan dan keselamatan, termasuk program Zero Waste yang sedang dilakukan ini sejak bulan April kemarin. Itu bagaimana para pendaki itu membawa makanan dan minuman itu sudah dalam wadah ulang. Ya, di Tupperware gitu ini kan. kemarin sebelum ada kecelakaan itu kan Zero Waste ini ya sedang dikampanyekan. Ya, betul. Jadi tapi jadi kecelakaan kemudian. Tapi dengan adanya program Go Rinjani Zero Waste ini, jadi beberapa pendaki sudah membuat testimoninya, gitu kan. Mereka sangat mendukung program Rinjani Zero Waste ini dengan memangkas sampah itu di bawah. Jadi ada beberapa item bahan makanan dan minuman yang wajib diwadahi ulang, dan ada juga memang yang artinya memang tidak bisa kita hindari, dia tetap masuk, tapi itu dilakukan pencatatan dan itu wajib dibawa turun. Nah, ketika nanti itu ada ketidaksesuaian yang dibawa naik kemudian dibawa turun, nah itu akan berdampak blacklist. Blacklist 5 tahun. Itu keras juga ya. Harus seperti itu. Satu kali pemilihan presiden itu harus beristirahat. Bahkan nanti itu kita usulkan untuk di blacklist di semua taman nasional, bukan hanya kawasan konservasi lah maksud saya kan. Jadi di seluruh Indonesia di Rinjani di blacklist. Nah, ke depan kalau besok dia mau naik ke Bromo, ke Merbabu, ke Gede Pangrango itu nggak bisa. Tambah berat ini. Nah ini makanya. Kalau kemarin biasanya cuma di sini kan? Ya. Cuma satu lokasi. Ya. Jadi ini kita bagaimana mengedukasi pendaki untuk mereka itu menjadi pendaki yang cerdas dan bertanggung jawab. Dan ini sudah berjalan, Pak? Ya. Ini sudah berjalan, tapi untuk blacklistnya sudah berjalan, tapi untuk yang ke seluruh Indonesia itu belum. Ini masih dalam kita nanti usulkan ke pemerintah pusat. Akan terus pembenahan nih, berarti ini benar-benar jadi momentum, Pak. Ya, betul. Insiden Juliana yang benar-benar menyorot perhatian dunia, Pak. Itu viral sedunia. Ya. Dan tapi ada
mungkin hikmah di balik itu Pak ya. Ya. Jadi ada sekarang pusat sama daerah sinkron Ya. untuk memperbaikan. Kita maksimal mungkin itu memberikan yang terbaik gitu bagi yang artinya mengalami situasi emergensi di jalur pendakian. Terus kemudian bagi pelaku jasa wisata, baik itu TO, guide dan porter utamanya, ini tentunya dilakukan peningkatan juga kapasitas SDM-nya. Jadi kita sudah melakukan itu juga, peningkatan kapasitas SDM dari guide. Dan guide ini ke depan ini semuanya harus bersertifikasi. Semuanya harus punya sertifikat pemandu. Itu yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang resmi yang Itu mengeluarkan gimana itu. cara mereka harus disekolahkan lagi atau gimana? Ya, ini nanti tentunya Taman Nasional Gunung Rinjani kan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada dari pihak terkait, ini termasuk dari Kementerian Pariwisata, dari kementerian kita juga melalui Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan juga akan artinya melakukan itu peningkatan kapasitas daripada guide ini untuk mereka bisa bersertifikat dalam melakukan pemanduan di Gunung Rinjani. Jadi di kami itu nggak bisa sembarangan. Jadi di kami itu yang didata aplikasi Rinjani itu ada 668 guide dan 1162 porter yang sudah terdata di kami. Nah, di antara 668 guide itu ada sekitar mungkin 80-90 itu sudah bersertifikat. Berarti masih banyak Masih banyak, dan ini akan bertahap dilakukan sertifikasi oleh Kementerian Pariwisata dan Direktorat PJL, Kementerian Kehutanan. Ini semoga nanti akan menambah kualitas daripada pemandu itu sendiri. Tapi tidak bersertifikat bukan berarti mereka nggak bisa kan Pak? Iya. Tapi cuman lisensi. Iya. Tapi kan memang itu artinya secara secara administrasi. Jadi mereka memang harus dibuktikan dengan bahwa mereka itu certified gitu. Tidak hanya mereka berbekal ilmu pengalaman gitu, tapi mereka betul-betul certified. Karena mereka nanti juga selain sertifikasi itu, mereka juga akan dilatih untuk bagaimana bisa melakukan pertolongan pertama kepada pendaki atau tamu yang di handle-nya. Termasuk rescue juga dimasukkan di situ. Itu salah satu yang sudah dilakukan pelatihan rescue itu baik untuk petugas, guide, bahkan porter itu ke depan itu juga akan diperbanyak pelatihan itu. Teman-teman ini sudah kemarin mengikuti di Bandung sudah pelatihan rescue itu sudah dilakukan, terus dilanjutkan di Sembalun baru-baru ini ada sekitar 25 orang itu sudah mengikuti pelatihan rescue itu. Ya. Ini bertahap ya? Ya, itu bertahap. 600, ada 600-an, lumayan. Ya, dan nanti ini ke depan di SOP kita juga ini pelaku jasa wisata, trekking organizer ini dengan guide dan porternya ini paling tidak mereka menyiapkan P3K dan mungkin tali webbing itu untuk mengantisipasi itu kan ketika dia terjatuh di kedalaman itu sudah ada artinya pertolongan pertama. Bahkan mungkin kalau bisa turun menemani si korban ini sembari menunggu pertolongan. Sampai jadi sudah itu ya. Iya, jadi kita untuk yang terkait rescue kita juga punya shelter emergency di atas sana. Ada 3 kalau nggak salah. Yang aksesnya lagi ada dua. Ada di Pelawangan 1 Sembalun, ada di Danau. Saat ini satu lagi sedang dibangun di Pelawangan 4. Shelter emergency itu isinya apa jadi sih? Shelter emergency itu ada peralatan standar untuk melakukan rescue. Ada di sana obat-obatan, ada tandu, ada thermal blanket, itu tersedia di sana. Tali juga nanti ini akan dilengkapi. Pasca ini akan dilengkapi peralatan standar rescue di
shelter, termasuk juga nanti yang melakukan penjagaan di sana. Itu sebelum tim rescue yang regu itu datang. Ya, betul. Ya. Jadi, karena itu memang khusus untuk memang situasi emergensi. Jadi bukan untuk penggunaannya untuk hal-hal lain, tidak. Gitu ya. Tapi dijaga kan di sana, Pak? Ada petugas di Pelawangan 1 Sembalun ada 3 orang. Di danau itu ada 2 orang. Ya. Ya Pak, terakhir Pak, nih soal dengan banyaknya insiden, kemudian pembenahan dilakukan ini, minat pendaki ke Rinjani berkurang apa Pak? Ya, ini yang Berkurang artinya atau tidak? ternyata kita lihat yang membooking tiket di Rinjani ini ternyata kunjungan Rinjani ini sangat apa ya? Artinya tidak berkurang gitu. Tetap tinggi Pak ya? Tetap tinggi dia. Gitu. Berapa biasanya sekarang? Sekarang itu dari bulan April ya, itu dari April sampai Juni kemarin itu sekitar 36 ribuan pengunjung itu yang WNI dan WNA. Oh, ya. Itu yang artinya di seluruh apa namanya ini 6 jalur pendakian. Ya. Yang paling ramai tetap Sembalun ya. Yang rame Sembalun itu menjadi memang apa ya etalasenya Rinjani. Etalase. Ya. Fasilitas lengkap juga di sini. Iya. Iya. Artinya mau kejadian apapun orang tetap berbondong-bondong ke sini ya. Selama dibuka ya. Iya. Siap. So, ini kan satu poin perbaikan atau pembenahan itu tidak bisa ditawar lagi Pak, ya. Untuk keselamatan pendaki. Pasti itu dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan visi dari Taman Nasional Gunung Rinjani itu sendiri, yang mana visinya itu mewujudkan pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani itu menjadi pendakian kelas dunia berkelanjutan. Jadi nanti sarana dan prasarananya harapannya ke depan terlebih pasca ini ya. Dari penguatan sistemnya, terus pengadaan dan peningkatan sarprasnya, peningkatan kapasitas SDM-nya, terus kemudian nanti stakeholder terkait ini harus juga kita ikut bekerja sama gitu, bahu-membahu gitu dengan pemerintah daerah setempat juga tentunya. Siap. Rata-rata setahun Pak itu berapa jumlah pengunjung? Untuk yang tahun 2004 itu sendiri, kalau tidak salah itu sekitar 89.000 ya pengunjungnya. Baik lokal maupun mancanegara. WNA maupun WNI. Itu. Sorry, mungkin bahkan 108.000 ya kalau tidak salah itu ya. Banyak. Iya. Tinggi. Jadi Gunung Rinjani ini memang orang, ya ini di luar sana ini Gunung Rinjani ini sangat seksi gitu ya. Seksi dengan keunikannya, dengan kesakralannya, juga dengan adat istiadat setempat itu yang menjadikan Rinjani itu memang betul-betul ya sangat diminati oleh para pendaki di luar sana. Ya. Tapi tetap dibalik keindahan itu persiapan fisik dan mental harus perlu. Jangan sakit kayak saya ini langsung sampai Sembalun langsung pilek ini. Dingin juga ya. Apalagi di sana. Baik Pak Gusti, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Mungkin closing statement-nya. Untuk teman-teman di luar sana yang akan merencanakan kunjungan atau pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani, persiapkan diri kalian, persiapkan fisik, mental, gunakan peralatan pendakian yang betul-betul standar, patuhi aturan yang ada, patuhi pemandu yang Anda gunakan, kemudian rambu-rambu yang ada di atas sana untuk diindahkan. Logistik itu penting, jangan sampai kekurangan.
Dan Rinjani saat ini bukan untuk pemula. Jadi persiapkan diri kalian. Keindahan Rinjani bisa dinikmati dengan aman, nyaman, dan Anda selamat dalam melakukan aktivitas pendakian dari start sampai finish. Ya. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Terima Itu kasih Pak Sir. himbauan yang wajib diterapkan. Ya. Jadi tidak bisa dinegosiasikan. Tidak bisa dinegosiasi Karena ini lagi. kan untuk keselamatan Ya, Pak, ya. betul. Kita nggak mau kejadian yang sudah terjadi terulang kembali. Ya. Ya. Makasih waktunya Pak Gusti. Terima kasih Selamat bertugas Pak kembali. Sir. Ya. Sekarang kan ada sosialisasi lagi ya, Ya. Pak? Ya, ada evaluasi nanti ini dilanjutkan nanti teman-teman secara teknisnya seperti apa di lapangan, suka dukanya Siap, siap. di lapangan, bagaimana mereka ke tempat kerja, terus ke tempat base campnya, Iya, iya. bagaimana mereka bertahan di terik panas matahari. Ini yang artinya perlu diketahui oleh masyarakat di luar sana, perlu diapresiasi ya. Supaya jangan nanti komennya ya namanya netizen ya, apapun yang kita lakukan, berat apapun, Iya, iya. susahnya gimana gitu kan, tapi ketika mereka melihat secara langsung baru akan tergambar gitu kan, oh iya betul, begitu sulitnya Rinjani. Nanti kita akan tanya teman-teman sudah naik ke sana melakukan perbaikan Pak ya. Oke, siap. Bagaimana sulitan. Makasih banyak. Makasih Pak banyak Gusti. Pak Sir. Ya. Sukses selalu. Iya. Baik Tribuners, itu dia perbincangan kita dengan Pak Gusti dari kawasan Sembalun. Kita jumpa lagi di trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.